Selamat siang, good afternoon semuanya. Jadi di pertemuan terakhir membahasnya kan masih tentang jurnal umum ya. Jadi bagaimana cara kalian menganalisis transaksi, terus kamu catat ada namanya jurnal umum. Nah, transaksi-transaksi tersebut, nah, coba kita lihat dulu saja ya. Nih, oke, kok sepotong. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang namanya jurnal umum. Nah, ini kan ada transaksinya nih. Ada berapa transaksi kemarin ya? Ada 18 nih. Ini kamu analisis, terus dicatat di jurnal umum menggunakan aturan debit kredit. Menggunakan aturan debit kredit, nah jangan sampai lupa. Karena itu dasar dari pencatatan di dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi kalau misalkan transaksi tersebut mengakibatkan aset bertambah, catat di sisi debit ya. Nih contohnya. Nih, sisi debit mengakibatkan aset bertambah, itu catat di sisi debit nih ya. Catatnya di debit nih, ini mengakibatkan asetnya bertambah. Kalau aset berkurang, catat di sisi kredit nih, contohnya kas nih. Catatnya di kredit kan. Nah, tuh. Sama seperti selain aset, ada juga transaksi yang mengakibatkan utang bertambah dan utang berkurang. Kalau utang bertambah, tadinya nggak punya utang jadi punya utang, itu artinya utangnya bertambah. Itu dicatat di sisi kredit nih, yang ini ya. Tapi kalau misalkan kita bayar utang, utangnya berkurang, berarti catatnya di sisi debit, di sisi sebaliknya. Di sini ada nggak ya? Nih, utang mana nih? Utangnya berkurang. Nggak ada ya di sini ya, kemarin ya, nggak apa-apa. Nah, terus ada modal. Kalau modal bertambah, catat di sisi kredit nih ya, ada juga nih. Nih, di modal nih, sisi kredit. Kalau mengurangi modal, contohnya Prive, itu kan mengurangi modal tuh. Itu di sisi debit. Nih, ada di sini One Prive nih. Nih, Prive. Ya, ini kan mengurangi modal nih. Makanya dia catat di sisi debit. Kalau pendapatan, kita dapat pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Pendapatannya bertambah, berarti dicatat di sisi kredit. Nah, ini jangan sampai lupa nih kan. Ini pendapatan ini bertambah nih ya. Nah, terus kalau misalkan kita ada transaksi yang mengakibatkan bebannya bertambah, nih catat di sisi debit. Nah, ini jangan lupa ya aturan-aturannya kan ada di e-book yang saya kasih ya. Nah, jadi itu bagaimana menganalisis dan mencatat transaksi di dalam jurnal. Nah, ini ya. Nah, ini nanti baca lagi materinya karena soal final test esainya ada ini bikin jurnal sesuai dengan aturan debit kreditnya ya. Jadi ini pelajari lagi, lihat lagi e-booknya. Yang penting saat kamu analisis, jangan sampai salah menempatkan debit dan kreditnya, harus sesuai dengan aturan debit kredit yang berlaku. Nah, gitu ya. Nah, ini kemarin terakhir sampai jurnal umum. Nah, hari ini masih dalam satu siklus juga, masih dalam siklus pencatatan. Setelah transaksi tersebut, kita catat nih transaksi-transaksi ini ya.
Transaksi-transaksi ini kita catat di jurnal umum. Nah, ini jurnal umum namanya ya, ada judulnya. Nah, langkah berikutnya adalah siklus berikutnya, kita pindahkan ada yang namanya buku besar. Jadi, buku besar itu adalah dari jurnal umum, kita kelompokkan akun-akun yang sama. Contoh nih, di sini kan ada kas nih. Ini kas. Ini kas. Terus ini ada kas lagi kan? Terus di sini ada kas lagi. Nih, ini kan kas. Ini kas juga. Ini kas juga. Ini ada kas lagi nih. Ini ada kas, ada kas. Nah, ini kan akun-akun yang sama nih. Akun kas namanya kan, bisa dilihat juga di referensi postingnya nih, nomor kode kas itu 1/11 nih. Nah, ini kita pindahkan, kita kelompokkan dengan akun-akun yang sama. Nah, itu namanya buku besar. Jadi untuk menghimpun akun-akun yang sama untuk mempermudah saat menghitung nanti saldonya berapa, perubahan saldonya berapa, ya. Nah, jadi ini akan kita lakukan hari ini, ya. Oke, sambil saya siapin dulu, kalian bisa siapin kertas kerjanya sama kayak kemarin ya. Saya share screen dulu ya. Nah, oke. Udah muncul ya di layar kalian nih kanan kiri. Ya, sengaja saya dobelin aja biar takut. Nah, kalian bisa mempersiapkan atau bisa kalau mau kayak saya boleh nih dibikin 2, di copy dulu boleh. Atau langsung isi nggak apa-apa kan ya, bisa sambil ngikutin kan. Nah, ada yang disebut dengan buku besar. Nah, buku besar itu ada di bawah. Terus kalian scroll ke bawah. Nah, ada nama nih, buku besar. Ya, di sini nih. Ini ada namanya buku besar. Nih. Nah, ini akan kita pindahkan ke buku besar ini nih, dari si jurnal umum ke sini. Ke buku besar ini. Ya. Jadi akun-akun yang sama kita kelompokkan menjadi satu. Caranya seperti apa? Nah, yang pasti kalian harus siapkan dulu jurnal umumnya. Ini kita udah siapin nih sebelah kiri layar kalian. Nah, sebelah kanannya ini adalah buku besar. Nah, buku besar ini kalau kamu lihat di sini sudah ada per nama akunnya. Contoh ini kas. Nih, saya udah kasih contoh nih kas. Nah, di sini ada lagi piutang usaha dengan nomor kode akunnya ya. Ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan, dan semuanya ini ada utang usaha, utang bank, utang gaji, modal, prive, pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban. Nah, ini akun-akun yang ada di jurnal yang akan kita pindahkan ke buku besar. Ada ikhtisar laba rugi juga. Tapi ini nanti kalau ini di jurnal penutup nih akan muncul akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini kita akan pindahkan satu persatu. Contohnya seperti kas ya. Saya kasih contoh di sini udah saya isi di kertas kerja kalian juga sudah terisi kan. Nah, ini ada nomor, ada tanggal ya. Ada uraian di sini nih. Ya, ada uraiannya. Nah, ini bulan, ini tanggal, ini uraian. Uraiannya ini yang dicatat adalah datanya berasal dari mana. Kalau misalkan dari jurnal umum berarti kita catat jurnal umum.
Ini referensi posnya nggak usah diisi, karena ini kas semua sama kan, 1/11. Jadi di atas ini udah diwakil, jadi nggak usah diisi lagi, nggak apa-apa. Ada sisi debit, ada sisi kredit, ada saldonya. Nah, kita akan hitung saldonya per akun. Jadi setelah transaksi dan sebelum transaksi kita harus catat di akhir periode akuntansi. Nah, contohnya ini, kalian bisa lihat, tanggal 1 Juli ini ada kas nih kan. Nih, ini kas nih ya. Ada kas di sini. Nih. Tanggal 1 Juli. 8.500. Nah, kita pindahkan ke sini. Tanggal 1 nih. Juli 1, uraiannya jurnal umum ya. Di jurnal umum saldonya ada di sisi debit. Nah, berarti kita pindahkan sisi debit ini sama nih. Ya. Nih, kamu bisa lihat nih di sini. Ini kan saldonya 8.500 nih. Nah, kamu tinggal pindahin ke sini. Debit. Nih, sama kan? Debit nih. Saldonya berarti karena ya di debit, catat di debit. 8.500 saldonya ditambah 0, belum ada saldo, berarti 8.500. Lalu berikutnya, kas lagi nih. Nih. Tanggal 2, di sini ada kas kan? Nah, tanggal 2, kasih tanda kuning aja ya, biar gampang. Tanggal 2, pindahin lagi nih. Ada tanggal 2 Juni, kas di debit 1.500, berarti kita pindahin lagi di sini nih. Nih, uraiannya tanggal 2, jurnal umum, saldonya 1.500. Nah, berarti saldonya berapa di buku besar? Nah, kita jumlahkan. Kalau sama di sisi debit, di satu sisi yang sama, saldonya misalkan ini debit dan debit, itu dijumlahkan. Jadi 8.500 ditambah 1.500. Hasilnya 10.000. Nah, ini ya. Nih. Nah, setelah dipindahkan, dijumlahkan saldonya, kita lihat lagi. Kas di buku di jurnal umum, nah ini nih ada lagi nih. Ada di tanggal 4 nih. 4 Juli kasnya dikredit senilai 400.000 nih kan. Ini, nah berarti kita pindahkan lagi sini. Nih, tanggal 4 jurnal umum dikredit 400. Nah, kalau misalkan dalam sisi yang berbeda, ini debit, ini kredit. Nah, itu dikurangi. Kalau tadi di satu sisi yang sama, debit dan debit, berarti dijumlahkan. Tapi kalau misalkan ini nih, ternyata di tanggal 4, ada kas senilai 400.000 di kredit. Berarti untuk menjumlahkan saldonya, debit dikurangi kredit, karena berbeda posisi. Jadi 10.000 ini dikurangi 400 sama dengan 9.600. Nah, seperti itu. Terus di sini ada kas lagi tanggal 6 nih, ya, tanggal 6 nih. Tandain lagi tanggal 6. Tanggal 6 dikredit Rp700 nih. 700 ya. Masukin lagi ke sini nih, tanggal 6, Rp700 dikredit. Berarti karena tadi saldonya masih di debit, dikurangi lagi nih 700. 9.600 kurangi 700, jadi 8.900. Ya. Lihat lagi. Ada kas lagi nggak? Ada nih. Tanggal 9. Pindahin berarti dari sini nih. Kas masuk ke tanggal 9 di sini senilai 6.000. Ya, berarti pindahin lagi nih 6.000 ini. Kita pindahkan ke sini kan. 6.000. Nah, karena dia masih di sisi yang sama, debit dan ini debit, berarti dijumlah. Kalau tadi kan debit dan kredit dikurangi. Kalau ini saldonya di debit, terus ada kita posting lagi si saldonya di debit, dijumlahkan lagi. 8.900 ditambah 6.000, jadi saldonya 14.900.
dan seterusnya. Ini kita pindahkan. Nah, ini baru sampai sini. Kita lihat lagi. Tanggal 10 ada ya kas nih. Tanggal 10 ada kas. Pindahin lagi sini nih. Tanggal 10 nih ya. Tanggal 10 jurnal umum. Saldonya di debit 1925. Nih, 1925. Dijumlah lagi. Debit ditambah debit. Nah, 16.825. Terus dan seterusnya. Kas lagi ada di tanggal 12. Nah, ini akan kita pindahkan semua ke buku besar. Kas tanggal 12 di jurnal umum. Saldonya 3.800. 3.800. Di kredit. Nah, karena ini di sisi kredit berarti dikurangi. Saldo akhirnya di debit, ada posting di kredit 3.800 berarti dikurangi. Ya, kurangi 16 kurangi 16.825 kurangi 380 jadi 13.025. Terus ini kita pindahkan semua. Kas tanggal 13 ada nih. Nah, tanggal 13 ada lagi tuh 5.500 ya. Lalu tanggal 15 juga ada kas juga di situ ya. Nih, kas tanggal 15 nih jurnal umum 1.000. Nah, debit sama-sama debit dijumlahkan. Terus ada lagi nih tanggal 16. Ya, tanggal 16 nih. Jurnal umum 225 di kredit. Lalu ada lagi tanggal 17. Tanggal 17 ada nih 3.600. Tanggal 18 juga ada di kredit nih, pas di kredit 300. Ini ada ya 300 nih. Lalu lihat lagi di sini tanggal 22 ada nih, tanggal 22 juga ada. Tanggal 22 ya. Oke, tanggal 22 nih 500 ya. Nih. Lalu tanggal 24 ada juga kas. Kita pindahkan tanggal 24 jurnal umum 2.500. Kita lihat lagi di sini ada tanggal 25 nih. Kasnya di kredit. Tanggal 25 kas di kredit 350, masukin. Tanggal 26 ada kas juga senilai 450 di kredit. Nah, kurangi berarti. Dan yang terakhir ada kas di tanggal 31 ya. Nih. Senilai 2.200. Nah, jadi kita sudah memindahkan di sini saya kasih contoh yang akun kas sudah dipindahkan dari jurnal umum ya, berdasarkan tanggalnya dan saldonya. Ya, ingat saat memindahkan dari jurnal umum ke buku besar, perhatikan sisi saldonya. Kalau sisi saldo akun tersebut di debit, kamu pindahkan di sini tuh di debit. Kalau misalkan saldo akunnya di sini di kredit, berarti kamu pindahkan juga ini di kredit. Hati-hati, jangan sampai terbalik. Nah, untuk menghitung saldonya, seperti tadi, saldo awalnya di debit, lalu ada saat kita pindahkan akun berikutnya, nominal berikutnya, di debit juga, berarti dijumlahkan kalau sama-sama di sisi debit. Nah, saldonya jadi 10.000 nih contohnya 8.500 ditambah 1.500 jadi 10.000. Nah, tapi di tanggal 4 kita pindahkan kas ini ternyata di sisi kredit. Sedangkan saldonya di debit. Berarti bukan ditambah, tetapi dikurangi. 10.000 kurangi 400. Demikian sebaliknya. Kalau misalkan ternyata setelah dihitung saldonya ada transaksi yang mengakibatkan setelah dikurangi jadi minus. Berarti contoh misalkan anggaplah di sini saya ada transaksi lagi di sini ya. Misalkan di sini ternyata ada di kredit senilai 25.000. Di kredit ya. Sedangkan saldo akhirnya ini setelah kita hitung di debit itu 21.600. Berikutnya ada masuk di kredit 2.500.
ini kan dikurangi nih. Berarti catatnya jangan bukan negatif, tetapi dia pindah tempat. Yang tadinya dia di debit, dia pindah jadi kredit. 21.600 dikurangi 25.000 berapa? 3.400 kan? Nah, dia pindah ke sisi kredit saldonya. Ya, kayak gini nih. Jadi kalau misalkan ternyata ada terjadi seperti ini, bukan jadi negatif ya angkanya, tapi dia pindah. Kalau tadinya di debit, berarti dia pindah ke kredit. Kalau tadinya dia kredit, pindah ke debit. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ada? Pak, itu kertas kerjanya di mana, Pak? Di Kertas kerja yang mana? Ini kan yang pertama yang saya kasih. Ada di paling bawah nih. Buku besarnya ada nih. Ini kan kertas kerja yang pertama. Udah isi kan? Terakhir kan jurnal umum kan? Nah, dari jurnal umum itu kita pindahkan ke buku besar. Nah, buku besar ini ada di paling bawah nih. Nih. Terus ke bawah, scroll ke bawah. Tuh, ada di paling bawah nih. Ada nggak? Nah, ini nih. Ada tulisannya buku besar. Nih. Masih di kertas kerja yang sama yang saya kasih. Ya, jadi nggak ini kan satu kesatuan. Jadi saya kasihnya sekaligus. Nah, posisinya si buku besar ini ada di paling bawah. Ini saya udah kasih contoh satu yang pindahin di kas. Oke? Ada? Nemu? Udah? Pas kerjanya? Pak, itunya nggak muncul Pak di GC Pak. Apanya? Kayak apa namanya? Form ya. Forms-nya? Forms yang mana? Ini file dari yang pertama itu loh, Sean. Yang dari minggu pertama. Dari jurnal umum kan udah ngisi nih. Jurnal umum kan udah pernah ngisi nih. Nih, orang udah ini jurnal umum 2 minggu lalu malah sebelum libur malah ini kan. 3 minggu lalu malah nih. Nah, kalau yang saya posting tadi itu memang buat ngumpulin yang ini yang kalian kerjain hari ini. Buku besar dan daftar saldo. Kalau ini kan udah diisi jurnal umum mah, kalian udah ngumpul kan? Udah ada yang saya kasih nilai juga. Nah, kecuali nggak ngumpul, belum ngumpul, ya berarti nggak ada. Nah, ini kan udah dikerjain ya. Nah, ini kita pindahkan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pindahkan dari, tadi kas udah ya. Nah, ini semua udah nih, kas. Untuk memindahkan ke buku besar, kalau ini tergantung sih, tergantung bagaimana kalian bekerja. Jadi ada yang menyukai seperti saya tadi. Saya hitung kas dulu semua. Catat kas semua dulu. Tapi ada juga yang satu persatu. Kas dulu masukin. Nanti, ini perlengkapan. Satu persatu nih berdasarkan si urutan tanggalnya. Tergantung. Nggak ada yang itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya senengnya satu-satu berurutan, kas dulu saya masukin. Nanti akun perlengkapan saya masukin perlengkapan semua. Jadi biar nggak kelewat. Tapi boleh juga kalau misalkan kamu mau udah per tanggal aja saya pindahin langsung nih, boleh. Ya sama aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah setelah kita pindahkan akun kas, kita pindahkan yang piutang usaha nih. Ya, kita lihat di jurnal umum, ada nggak akun piutang usaha? Nih, catat. Ada nggak nih? Lihat satu persatu. Nih, ada nih tanggal 15 Juli. Kita pindahin dulu ya, tanggal 15. Ada piutang usaha di sini. Kita ganti warnanya aja ya, warna hijau. Oke, nih ada piutang usaha. Dulu. Nih ada piutang usaha. Diganti pakai warna hijau aja ya. Nah,
uraiannya berarti di mana kamu mendapatkan itu? Dari jurnal umum. Nah, jurnal umum, referensi posnya nggak usah, udah ada. Kita lihat di tanggal 15 itu piutang usaha ada di sisi debit senilai 1.000. Nah, berarti saldonya 1.000 dong di debit. Nah, gitu ya. Kita lihat lagi, ada nggak piutang usaha? Nah, ketemu lagi nih, tanggal 19. Piutang usaha, tanggal 19. Berarti kita pindahkan di sini tanggal 19. Dari mana? Dari jurnal umum. Senilai 4.000 di debit. Nah, berarti kalau sama-sama di debit, berarti dijumlahkan 1.000 tambah 4.000. Jadi 5.000. Lihat lagi, ada nggak di sini piutang? Nggak ada kan? Habis nih. Ini ada nih piutang nih, ternyata nih. Piutang usaha. Tanggal 24. Ada lagi nih tanggal 24, piutang usaha. Tanggal 24. Dari jurnal. Oh, nggak mau sih A-nya. Jurnal umum. Nah, tanggal 24 piutang usaha di jurnal umum dia di sisi kredit 2.500. Berarti saldo akhirnya itu 5.000 di debit, ada masuk di kredit 2.500, berarti dikurangi. Karena beda tempat, nggak sama-sama di debit. Berarti 5.000 dikurangi 2.500. Saldonya 2.500. Nah, dah. Piutang udah beres ya. Kita lihat lagi, siapa tahu kelewat. Oke, lengkap ya. Piutang udah nih. Boleh kasih bold aja ya, biar jumlahnya kelihatan ya. Nah, lalu berikutnya di buku besar berikutnya ada akun perlengkapan. Kita lihat lagi di jurnal umum. Nih, ada perlengkapan nih, tanggal 1. Jadi kita pindahkan tanggal 1 dari jurnal umum. Nih, perlengkapan ya, akun perlengkapan ada nih. Ganti warna biar kelihatan, warna biru. Di debit 3.250. 3.250, berarti saldonya debit 3.250. Perlengkapan di debit, betul ya. Nah, kita pindahkan lagi sini kan. Kita lihat lagi, ada nggak akun perlengkapan di tanggal berikutnya? Ada lagi nih, tanggal 4. Kasih tanda nih, tanggal 4. Dari jurnal umum juga ya, kita pindahkan dari jurnal umum. Senilai 400 di sisi debit. Berarti saldo akhirnya 3.250 ditambah di debit 400. Berarti tambah jadi 3.650. Nah, jumlah gitu ya. Sama-sama akun perlengkapan. Terus kita lihat lagi, cek lagi ada nggak perlengkapan? Nggak ada ya. Nah, berarti udah skip. Berikutnya lihat lagi. Sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka kita lihat di jurnal umum. Ada nggak akun sewa dibayar di muka? Nih, ada nih. Tanggal 12. Tanggal 12 ada ya nih. Sewa dibayar di muka. Ganti warna lagi. Ungu. Nah, sewa dibayar di muka. Kita pindahkan dari jurnal umum. Di sisi debit 3.800. Berarti saldonya debit 3.800. Ya, untuk sewa dibayar di muka. Kita pindahkan di sini ya. Kita lihat lagi ada nggak? Kayaknya sih nggak ada, cuma 1. Nah, nggak ada ya. Berarti udah, kita pindahkan lagi. Oke, akun berikutnya peralatan. Lihat di jurnal umum, ada akun peralatan nggak? Ada nih, tanggal 1. Ada akun peralatan. Ganti warna biru. Tanggal 1. Tulis tanggal 1 dari jurnal umum
saldonya di debit 6250. 6250. Berarti debitnya 6250 saldonya. Ya. Nih. Si peralatan tanggal 1. Kita lihat lagi, ada lagi nggak peralatan? Ada nih tanggal 6. Tanggal 6 ada peralatan, ada akun peralatan. Kita pindahkan tanggal 6 dari jurnal umum senilai 1.400. Nah, berarti ini kan sama-sama di debit nih saldonya ya. Terakhir saldo akhir di debit, ini ada masuk 1.400 di debit juga, berarti ditambah 6250 tambah 1400, jadi 7650. Nah, saldonya 7650. Oke, berikutnya kita lihat lagi, ada nggak peralatan? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Berarti udah selesai peralatan. Berikutnya akumulasi depresiasi. Peralatan belum ada kan? Nah, nggak apa-apa. Ini nanti muncul setelah jurnal penyesuaian ini. Nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada di jurnal umum, ya udah skip aja. Nggak usah diisi. Ya. Isi yang memang ada di jurnal umum aja. Nah, berikutnya ada akun kendaraan. Ini ada nih kendaraan nih. Tanggal 1 Juli di jurnal umum. Lagi jurnal umum, saldonya berapa nih? Nih, kendaraan. Nih. Kendaraan ada kan situ tuh. Saya kasih highlight biar nggak kelewat. Kendaraan 20750. 20750. Debit. Si debit. Nah, saldonya di debit juga. Ya, kendaraan, akun kendaraan. Kita cek lagi ada nggak sampai bawah? Nggak ada lagi. Oke. Nah, kendaraan udah. Berikutnya ada akumulasi depresiasi kendaraan. Berarti ini nggak ada di jurnal umum, nggak usah diisi. Yang ada saja nih. Contoh lagi, utang usaha. Di sini ada kan? Nih, ada nih utang usaha. Tanggal 6. Utang usaha tanggal 6, keterangannya sama dari jurnal umum. Ya. Nah, utang usaha nih dikredit nih. Utang usahanya dikredit. Warna apa ya? Warna abu. Biru. Tua amat ya. Biru aja lah. Biru tua. Ini utang usaha 700 di kredit. Nah, kalau ini sisinya kredit ya, saldonya di kredit, berarti dipindahkan juga di sini di kredit. Ya. Saldonya pun berarti di kredit. Nah, 700 ya. Lalu ada selain utang usaha, kita lihat lagi, ada nggak di bawah? Siapa tahu ada utang usaha? Nggak ada ya, kosong nih. Nggak ada lagi nih akun utang usaha. Nah, adanya utang bank. Nah, berarti kita pilih juga nih, ada utang bank nih, berikutnya nih, tanggal 9. Tanggal 9 di jurnal umum. Ada yang utang bank nih, senilai 6.000 di kredit. Berarti di sini kita masukkan nih, 6.000. Kreditnya 6.000. Nah, utang nih. Tanda lagi, oke. Lalu berikutnya utang gaji. Di sini ada nggak utang gaji? Nggak ada, kayaknya belum ada utang gaji. Kalau nggak ada, adanya beban gaji. Berarti kita skip aja yang belum. Ini nanti muncul utang gaji di jurnal penyesuaian misalnya. Modal, akun modal ya. Di tanggal 1 ada tuh. Akun modal di tanggal 1 di jurnal umum. Modal di sini nih. Nih ada nih ya, modal senilai 38.750. Berarti kita pindahkan di sini di sisi kredit. Kita pindahin lagi sini. Nah, pindah sisi kredit, modal ya. Modal udah ada di sini, modal cuma satu ya, modal.
Kita pindahkan lagi, akun berikutnya ada akun prefer atau price. Ada tadi nih paling belakang nih. Nih, tanggal 25 ada akun price. Tanggal 25 di jurnal umum ada akun price senilai 350 di debit. Berarti saldonya di debit 350 juga. Nah, oke. Masih bisa mengikuti ya. Kok apa pelan-pelan saja. Lalu kita masukkan pendapatan jasa nih. Ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa. Nah, berarti harus sesuai nama akunnya ya. Kita masukkan dulu pendapatan jasa. Nih, tanggal 2 ada di tanggal 2. Jurnal umum ya, di jurnal umum nih. Nah. Warnanya apa ya? Warna kuning lagi aja lah ya. Hijau aja lah ya. Nah, hijau aja lagi lah. Pendapatan jasa di kredit 1.500. Berarti kita pindahkan di sini sisi kredit 1.500, saldonya kredit 1.500 juga. Ya, ini nih tanggal 2. Terus berikutnya ada lagi pendapatan jasa ini tanggal 10. Pendapatan jasa ada di tanggal 10 di jurnal umum. Nah, senilai 19.25 di kredit ya. Sama nih, sama-sama di sisi kredit berarti dijumlahkan 1.500 ditambah 19.25. Hasilnya berapa nih? 3.625. 3.425. Nah, 3.425 ya, benar ya? Nah, dijumlah karena ini sama-sama di sisi kredit. Lihat lagi pendapatan jasa mana? Ini pendapatan sewa, nggak usah nanti. Ini pendapatan jasa lagi ada di tanggal 15. Kita pindahkan. Jurnal umum, tanggal 15 nih, pendapatan jasa. Ada pendapatan jasa di situ. Senilai 2.000 di sisi kredit. Pindahkan lagi. Dijumlah nih sama-sama di kredit. Jadi 3.425 tambah 2.000, jadi 5.425. Pendapatan jasa. Cari lagi ada. Nih ada nih tanggal 17. Ada lagi pendapatan jasa dari jurnal umum. Di sisi kredit nih. 3.600. Kita pindahkan di kredit 3.600 ya. Nah, berarti dijumlah lagi nih. 5.425 tambah 3.600, 8.9025. Ya. Kalau misalkan ada yang pakai kalkulator, bisa sambil hitung ya, takut saya salah hitung ya. Nah, 9.025, lihat lagi ke bawah, ada nih, masih ada nih pendapatan jasa tanggal 19. Jurnal umum senilai 4.000 di kredit ya. Pendapatan jasanya di sisi kredit 4.000. Berarti dijumlahin lagi nih. 9.025 tambah 4.000, 13.025 berarti ya. Nah, ini kan sama-sama di kredit berarti dijumlah dia saldonya. Oke, nggak ada lagi nih pendapatan jasa. Berikutnya pendapatan sewa ada tadi ya, pendapatan sewa. Nah, ini nih. Pendapatan sewa ada tanggal 13 di jurnal umum juga. Saldonya 5.500 di kredit. Berarti saldo akhirnya 5.500 juga di kredit. Pendapatan sewa. Nah, oke. Ya udah ya semuanya ya. Udah ke highlight semua berarti udah dipindahkan. Tinggal yang belum, ini beban berarti ya. Kita lihat di sini beban gaji. Ada nggak di sini beban gaji di jurnal umum? Ada nih beban gaji tanggal 31.
Kita lihat beban gaji ada di tanggal 31 nih. Tanggal 31 di jurnal umum. Ada beban gaji senilai 2.200 di debit. Berarti saldonya 2.200. Nih ya, beban gaji. Oke, ganti warna hijau aja. Udah, kita pindahkan. Terus, beban listrik dan telepon. Biar agak bawah, dia enggak numpuk. Nah. Beban listrik dan telepon, ada nggak di jurnal umum? Ada nih. Tanggal 18. Kita pindahkan lagi, tanggal 18. Jurnal umum. Ada beban listrik dan telepon senilai Rp300 di debit. Nah, berarti kita pindahkan di sini debitnya 300. Nah, nih saldonya 300. Beban administrasi dan umum. Ada nih tanggal 26. Pindahkan lagi. Ini hanya memindahkan saja dari jurnal umum ke buku besar ya. Jadi hanya memindahkan saja dan menjumlah akun-akun yang sejenis, yang sama. Ya. Beban administrasi dan umum ada di tanggal 26 di jurnal umum di debit. Sisi debit senilai 450. Berarti kita masukkan lagi di sini 450. Saldonya pun di debit 450. Lalu ada beban lain-lain. Ada nih tanggal 16. Tanggal 16 ada beban lain-lain di jurnal umum. Senilai 225 di debit. Berarti kita pindahkan saldonya juga di 225 di beban lain-lain ya. Nah. Terus beban komisi. Dengan beban komisi kok udah ya, udah ke highlight semua ini ya. Berarti ini udah dipindahkan. Nah, ada nih beban komisi nih terakhir. Beban komisi tanggal 22. Tanggal 22 di jurnal umum juga. Ini beban komisi. Senilai 500 di debit. Berarti saldonya 500 juga di debit. Beban perlengkapan belum ada, ini pasti nanti setelah di ini juga sama nih, setelah penyesuaian ini biasanya akan muncul. Ada akun-akun besar laba rugi dan sebagainya. Oke, kita cek di jurnal umumnya ya, udah semua dipindahkan atau belum. Semua udah di-highlight, berarti udah kita pindahin ya. Ini untuk mempermudah tadi, supaya yang sudah dipindahkan, ditandai. Udah, semuanya sudah semua masuk. Nah, berarti proses pencatatan dalam buku besar sudah selesai nih, dari jurnal umum ke buku besar. Jadi sekali lagi, buku besar itu adalah fungsinya untuk menghitung akun-akun yang sama, mengkelompokkan akun-akun yang sama untuk dihitung saldonya di akhir periode sejumlah berapa banyak ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari akun kasnya saja nih, saldonya ternyata ya tadi ada penambahan, ada pengurangan dan sebagainya. Saldo akhirnya 21.600. Lalu bisa lihat lagi di piutang usaha nih, tadi dari transaksi yang tadi ada 3 transaksi, ternyata ini saldo akhirnya 2.500 ya. Lalu selain itu ada juga perlengkapan. Nah, saldonya juga tadi ya di buku jurnal umum ada 2 transaksi, akun perlengkapan dihitung saldonya 3.650. Sewa dibayar di muka juga sama nih, sewa dibayar di muka. Ya, saldonya cuma ada 1 transaksi, berarti saldonya 3.800. Peralatan ada 2 transaksi nih,
di 2 tanggal transaksi ini nih, akun perlengkapan, saldo akhirnya 7650. Akumulasi depresiasi peralatan ini belum muncul, nanti ini muncul di jurnal penyesuaian. Akun kendaraan juga ini cuma satu nih, ya saldonya 20750. Akumulasi depresiasi kendaraan juga belum ada. Utang usaha nih di tanggal 6 ada, cuma satu aja, jumlahnya segini berarti ya. Utang bank juga sama saldonya, saldo akhirnya 6.000. Kalah. Nah, utang gaji nggak ada, utang gaji, modal, nah ini modal nih di sisi kredit, saldonya, lalu prive juga sama nih di debit 31350. Pendapatan jasa, saldo akhirnya 13.025. Pendapatan sewa juga ada nih. Tidak hanya dari pendapatan jasa, tapi pendapatan sewa nih, 5.500. Beban gaji, ada juga beban gaji. Nah, ini untuk menandai aja ya, saldo akhirnya berapa. Oke. Nah, udah selesai kita pindahkan. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bagaimana cara memindahkan akun-akun, saldo akun-akun yang ada di jurnal umum ke buku besar? Ada yang ditanyain dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan, nanti dikit lagi ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Jadi, di sini hanya memindahkan saja ya. Dari jurnal umum dipindahkan aja ke buku besar sesuai dengan nama akunnya. Ini kas ya, berarti untuk kas doang. Piutang ya untuk piutang doang. Perlengkapan dan sebagainya. Itu dibuat per akun. Oke? Ada? Jelas? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada? Jadi ini hanya memindahkan saja ya. Tolong diperhatikan saat memindahkan dari jurnal umum ke buku besar, itu perhatikan saldonya ya. Di sisi mana dia? Kalau debit ya pindah di debit. Kalau dia di kredit ya pindahin di sisi kredit. Lalu untuk menghitung saldonya, kalau sama-sama posisi saldonya di debit, debit dan debit itu dijumlahkan. Atau misalkan kredit dengan kredit, nah itu dijumlahkan. Tapi kalau misalkan debit ketemu kredit, itu dikurangi. Atau sebaliknya kredit ketemu debit, itu dikurangi. Untuk menghitung saldonya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan buku besar. Oke? Gampang ya, ini hanya cuma memindahkan aja. Jadi kita tahu, kita bisa menghitung dan kita bisa tahu jumlah saldonya berapa. Karena kita akan pindahkan di sini nih, di daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini kita harus pindahkan ke sini nih. Nah, oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita masih ada sekitar 7 menit untuk memindahkan. Ini sama ya. Nah, oke. Oke, berikutnya kita, kalau tidak pertanyaan, kita akan masukkan, jadi dari jurnal umum, dipindahkan akun-akun yang sama ke buku besar, di buku besar dihitung saldonya, nah ini saldo akhirnya dipindahkan, ada namanya itu daftar saldo. Daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, bentuknya seperti ini. Nih, yang sebelah kanan kalian nih, daftar saldo. Nih, daftar saldo nih, namanya sebelum penyesuaian.
Kenapa namanya sebelum penyesuaian? Karena nanti ada proses penyesuaian. Nah, ini perlu disesuaikan. Ada akun-akun yang perlu disesuaikan. Tapi mungkin ini nanti kita akan lanjutkan nanti. Hari ini sampai ke daftar saldonya saja. Nah, ini hanya memindahkan tadi. Akun-akun tadi yang sudah dihitung di buku besar, dipindahkan di sini. Ya. Nah, untuk gampangnya, nah, untuk mempermudah, nah kamu copy paste aja ini yang bagian atas ini. Nih, ada yang nama akun sama kode akun ini kan? Nah, kamu copy paste aja ini nih. Copy paste dari sini. Nama akunnya ya. Copy. Terus pindahkan ke sini. Daftar saldo sebelum penyesuaian ini. Mulai dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa di bar di muka, peralatan kendaraan, terus lagi copy lagi akun utang. Akun utang atau copy paste aja semua. Nanti baru dihapus. Copy baru kita pindahkan ke sini. Nah, ininya delete aja nih. Oke. Nah, ini hapus aja. Nah, oke. Delete. Rows-nya delete. Kok salah. Nah, ini pindahkan saja dulu, copy paste dulu aja nama akunnya yang tadi ada di atas, ya. Nah, baru ini kita isi. Kita lihat, ya. Pindahkan dulu tadi nama-nama akunnya ini yang ada di daftar saldo paling pertama ini. Ini, ya. Dari K sampai ke beban komisi. Nah, ini dipindahkan. Copy paste ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini nih. Daftar saldo sebelum penyesuaian. Ya, besar aja kali ya, biar lebih. Nah, pindahin sini nih. Oke, sudah? Sudah di copy paste nama-nama akunnya. Nah, ini akan kita isi saldo di buku besar tadi. Nah, caranya gimana? Ya kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat di situ. Nih, contohnya kas. Kas ini saldonya di debit 21.600. Berarti kita pindahkan kas 21.600. Lemot. Nah, kas ini di debit 21.600. Nah, terus kita lihat lagi ke bawah selain kas. Nih. Piutang 2.500, perlengkapan 3.650 di debit juga. Nah, ini ya. Sewa bar muka, peralatan. Lihat lagi ke bawah.
Piutang udah ya masuk. Perlengkapan udah. Nah, sewa dibayar di muka 3.800, peralatan 7650. Oh, saya tahu gini aja nih. Kopi. Kendaraan. Utang usaha. Oke, saya copy paste sampai modal aja. Nah. Nah, ini ya, biar gampang aja, kalian tinggal langsung ini aja. Nah, pindahin. Atau misalkan langsung ketik juga nggak apa-apa ya, saya biar cepat aja ini. Lalu berikutnya price, utang usaha udah, modal udah. Nah ini mulai dari price di sisi debit, blok, terus kontrol lagi. Nah, ada saldonya. Ya, cek. Saldo akhirnya, oke, semua sudah. Copy. Paste, pindahkan ke sini lagi. Nah, review debit. Itu kopinya ke tabel yang mana Pak tadi? Kemana? Ini, bentar. Nah, ini nih, daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, gini nih. Oke, nah udah nih, udah dipindahkan semua. Baru setelah itu kita jumlahkan. Jumlah. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, ini kan saldo-saldo akun yang ada di buku besar tadi udah kita pindahkan nih, saldo akhirnya nih. Nah, berikutnya kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Ya. Sambil kamu mencatat, boleh meng-copy paste tadi, saya coba hitung ya. Atau kalau yang udah juga, kalian bisa boleh bantu hitung. 21.600 ditambah 2.500 tambah 3.650 tambah 3.800 tambah 7.650 tambah 20.750 tambah 700 lalu tambah 6.000 ya. Tambah 6.000 tambah 350 tambah 2200 tambah 300 tambah 450 tambah 225 tambah 500. Hasilnya 70675, benar nggak? 70675. Kayaknya ada yang salah ini. Kita lihat dulu aja nggak apa-apa ya. 38. Utang Pak, salah posisi. Oh iya, utangnya harusnya ke debit ya. Kredit. Utangnya di kredit. Oke. Terima kasih. Nah, ini ya. Nah, berarti kita hitung ulang. Harusnya seimbang berarti ya.
21.600 tambah 2.500 tambah 3.650 tambah 3.800 tambah 7.650 tambah 20.750 tambah 350 tambah 2200 tambah 300 tambah 450 tambah 225 tambah 500 63975 63975. Oke, kita hitung sisi kreditnya 700 tambah 6.000 tambah 38.750 tambah 13.025 ditambah 5.500. 63975. Nah, 63975. Oke, sama ya. Nah, berarti ini udah balance nih, seimbang. Berarti proses dari memindahkan dari jurnal umum ke buku besar, setelah dihitung saldonya, masukkan ke daftar saldo sebelum penyesuaian, berarti jumlahnya sudah seimbang nih, balance nih. Ya. Tadi hati-hati memang, tadi saya kan salah masukin nih, harusnya utang usaha ini dikredit kan, malah masuk ke debit. Nah itu kalau tadi dihitung nggak seimbang. Nah lihat saja saldo akhirnya di mana. Kalau memang dia di debit, berarti masukkan di debit. Kalau saldo akhirnya kredit, berarti masukkan dia di sisi kredit. Nah, seperti ini. Nah, saldonya udah tuh seimbang. Sudah selesai sampai sini. Nah, ada pertanyaan nggak? Sudah 13.50. Jadi hari ini selesai di memindahkan ke buku besar dan menghitung saldonya dan pindahkan ke daftar saldo ini sebelum penyesuaian. Dan setelah dihitung, ternyata kita mendapatkan jumlah debit dan kreditnya sama, seimbang atau balance ya. Jadi perhitungannya sudah dipastikan ini sudah benar. Kalau misalkan ada yang tidak seimbang, berarti kita harus cek lagi tadi. Setelah dihitung kok beda ya debit kreditnya, berarti kamu cek lagi buku besarnya. Kalau ternyata itu, cek lagi di jurnal umumnya, apakah ada kesalahan saat memindahkan dari jurnal umum ke buku besar, atau pada saat menghitung saldonya di buku besar. Nah, itu bisa ada dua kemungkinan. Nah, kalian cek di situ. Oke, ada pertanyaan? Sudah 13.53. Jadi ini pertemuan terakhir kita ya. Nanti kita lanjut di ini, berarti di tahun ajaran berikutnya, tahun depan. Ya. Jadi ini masih dipakai ya, jangan dihilangkan dulu karena kita pakai worksheet-nya ini sampai akhir, sampai selesai. Ya, karena semester ini cuma selesai sampai daftar saldo sebelum penyesuaian, ya sudah, nggak apa-apa. No problem. Ya, itu saya posting juga di Google Classroom untuk ini ya, buat kamu ngumpulin yang tadi buku besar sama si daftar saldo sebelum penyesuaian ini. Ya, sebagai bukti kamu mengikuti pelajaran hari ini ya, karena saya kan nggak kasih PR ya, saya nggak kasih PR, saya nggak kasih tugas lagi. Dipelajari, lihat lagi e-booknya, yang pasti nanti final test esainya itu ada satu bagian kamu posting ke jurnal umum. Nah itu tolong diperhatiin, lumayan poinnya gede ya. Baca lagi e-booknya, baca lagi materinya. Seperti itu. Oke ya, cukup lah ya, kayaknya cukup ya. Kalau misalkan ada PR tugas atau yang belum dilengkapi, jangan sampai nanti nggak ikut final test karena ada yang belum lengkap ya, dilengkapi sampai sini nih, sampai daftar saldo sebelum penyesuaian. Oke, cukup ya hari ini ya, udah lebih 5 menit, jadi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan kertas kerjanya. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup siang ini. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar supaya tidak remedial nanti ya. Oke, dan hasilnya memuaskan. Oke, thank you ya semuanya. Thank you, Pak. Thank you, Ya, Pak. see you.
later. Bye bye.